Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnulidiani dari Perbankan Syariah E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kafalah. Arti kafalah sendiri merupakan jaminan diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Al-kafalah menurut bahasa berarti al-daman atau jaminan, hamalah atau beban, dan za'ama atau tanggungan. Kafalah terlaksana dengan adanya penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Rukun dan syarat kafalah. Yang pertama, sigat kafalah bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban, seperti ungkapan aku akan menjadi penjagamu, atau saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang, atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad kafalah, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban. Yang kedua, maf'ul bihi. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu, objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung, seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas. Tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas atau majhul. Namun demikian, sebagai ulama fikih membolehkan menanggung objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah. Barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggung jawab hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku. Berdasarkan hadis ini, nilai objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah bersifat majhul. Dengan demikian diperbolehkan. Yang ketiga, kafil. Ulama fikih mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang balik dan berakal. Akad kafalah tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang safih, ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena bersifat charity, akad kafalah harus dilakukan oleh seorang kafil dengan penuh kebebasan tanpa adanya paksaan. Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggungan. Karena dalam akad ini, kafil tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggungan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ma'ful lahu. Ulama mensyaratkan ma'ful lahu harus dikenali oleh kafil guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya yang mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majelis akad. Ia adalah orang yang balik dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal. Selanjutnya, lafaz. Disyaratkan dengan lafaz itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara. Macam-macam kafalah. Yang pertama, kafalah jiwa. Kafalah jiwa juga dikenal dengan kafalah wajah atau komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak tertanggung pada orang yang ditanggung haknya. Kafalah ini dapat dinyatakan dengan perkataan, aku menanggung fulan, badannya atau wajahnya yang aku zamin atau zaim, atau semacamnya. Ini dibolehkan jika pihak yang ditanggung kehadirannya menanggung hak orang lain. Tidak disyaratkan untuk mengetahui kadar yang ditanggung oleh pihak tertanggung, karena penanggung hanya menanggung badan bukan harta. Adapun jika kafalah berkaitan dengan hudud atau hukum yang telah ditetapkan sanksinya dalam syariat yang telah ditetapkan Allah, maka kafalah tidak dapat dibenarkan. Baik itu hudud disebut sebagai hak Allah SWT, seperti hudud yang berkaitan dengan khamr, maupun hak manusia seperti hudud yang berkaitan dengan tuduhan zina. Kafalah harta. Kafalah yang bertanggung terhadap harta adalah kafalah yang mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan harta. Kafalah harta terdiri dari 3 macam, yaitu kafalah hutang. Yang dimaksud dengan kafalah hutang adalah komitmen untuk melunasi hutang yang berada di dalam tanggungan orang lain. Yang kedua, kafalah terhadap orang
terhadap barang, atau kafalah penyerahan, yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang diambil secara zalim kepada orang yang mengambilnya. Dia menyerahkan barang yang dibeli kepada pembelinya. Dalam kafalah ini disyaratkan barang tersebut harus dijamin wujudnya karena penanggung utama. Sebagaimana terkait barang yang diambil secara zalim, jika barang itu tidak dijamin seperti pinjaman dan titipan, maka kafalahnya tidak sah. 3. Kafalah terhadap sesuatu yang terkait dan munculnya kemudian. Maksudnya kafalah terhadap sesuatu yang kemudian muncul pada harta yang dijual dan berkaitan dengan garansi, seperti bahaya yang disebabkan oleh sesuatu yang sudah ada pada transaksi jual beli. Maksudnya adalah penanggung jawab pada penjamin terhadap hak pembeli di hadapan penjual jika ternyata barang dijual dimiliki oleh orang lain, sebagaimana jika ternyata yang dijual adalah barang milik orang selain penjual atau barang yang digadaikan. Jika penanggung telah menunaikan tanggungan atas pihak tertanggung berupa hutang, maka dia dapat menuntut balik pihak tertanggung selama penanggungan dan pelunasan itu dengan izinnya, karena mengeluarkan hartanya pada apa yang digunakan dengan izinnya. Ini termasuk ketentuan yang telah disepakati oleh 4 imam terkemuka. Jenis-jenis kafalah. Kafalah bi'an nafs adalah jaminan si penjamin. Contohnya, bank sebagai juridical personality dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu. Yang kedua, kafalah bi'al mal adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Contohnya, bentuk kafalah ini merupakan medan yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada nasabahnya dengan imbalan fee tertentu. Yang ketiga, kafalah taslim. Jenis kafalah ini bisa dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak. Hal ini dapat dilakukan dengan leasing company terkait atas nama nasabah dengan mempergunakannya deposit di bank dan mengambil fee atasnya. Yang keempat, kafalah al-mujazah adalah jaminan untuk tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkan dengan maksud tertentu. Yang terakhir, kafalah al-muamalah. Bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu atau tujuan-tujuan tertentu. Dalam dunia perbankan modern, jaminan jenis ini biasa disebut performance bonds atau jaminan prestasi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.